Februari 1950, tepat di hari itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI lahir. Di kediaman Dr. Johannes Lemena, Jalan Teguh Umar nomor 36 Jakarta, GMKI dideklarasikan sebagai organisasi hasil dua peleburan organisasi, yakni Christelijke Studentenvereniging atau CSV dan Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKI. GMKI menjadi organisasi pemersatu dan pereda ketegangan antara CSV dan PMKI. Kecocokan kedua organisasi ini adalah mendasarkan iman dalam Yesus Kristus dan mengejawantahkan persekutuan yang menjadi saksi Kristus untuk dunia mahasiswa. Jauh sebelum GMKI lahir, organisasi kekristenan awal yang lahir adalah CSV of Java yang tidak dapat dipisahkan oleh seorang insinyur ahli kehutanan yang mempelajari aspek sosial ekonomi pada bidang pertanian dan juga mendapat gelar doktor ekonomi dan sarjana teologi. Ia adalah insinyur C.L. van Dorn yang tiba di Batavia tahun 1921. Perkembangan kelompok-kelompok mahasiswa Kristen tidak lepas juga dari perkembangan sekolah-sekolah perguruan tinggi yang lahir di Hindia Belanda kala itu. Katakanlah Stovia, sekolah kedokteran pribumi yang ada sekitar tahun 1910 hingga 1924 di Batavia, yang pada akhirnya menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ada sekolah kedokteran di Surabaya tahun 1913 bernama Netherlands Indische Artsen School atau NIAS, yang kemudian menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ada juga sekolah teknik di Bandung tahun 1920 dan sekolah kedokteran hewan di Bogor tahun 1914, serta sekolah hakim tinggi di Batavia tahun 1924, dan terbentuklah cabang Batavia CSV di sana. Peran mahasiswa Kristen semakin aktif melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan diskusi dan penelan Alkitab yang tergabung dalam perkumpulan Jong Indi di Surabaya. Jong Indi dan cabang Batavia CSV pada 28 Desember 1932 menyelenggarakan konferensi di Kaliurang, Yogyakarta dan membentuk organisasi CSV of Java. Tokoh-tokohnya adalah Dr. Johannes Lemena, C.L. van Dorn, Hendrik Kramer, dan beberapa sumber mengatakan Amir Sarifuddin juga terlibat pembentukannya. Pembentukan CSV of Java menjadi tonggak sejarah karena telah mampu meletakkan landasan pembinaan mahasiswa Kristen yang kemudian dilanjutkan oleh GMKI hingga saat ini. Lahirnya CSV of Java juga tidak lepas dari datangnya Dr. John R. Mott tahun 1926 di Batavia. Beliau adalah salah satu tokoh pendiri World Student Christian Federation atau WSCF yang didirikan pada tahun 1885 di Istana Kuno Vadstena, tepi Danau Vättern, Swedia. Pertemuan ini antara mahasiswa Eropa dan Amerika yang mengusung perdamaian dunia ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. WSCF menjadi embrio gerakan oikumene di seluruh dunia dengan mengedepankan motto Ut omnes unum sin, yang berarti agar semua menjadi satu adanya, bersumber dari bagian Alkitab Injil Yohanes 17 ayat 21. Hingga saat ini GMKI juga menggunakan motto Ut omnes unum sin. Pada tahun 1933 CSV menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi mahasiswa Kristen Asia di Citeruk, dan CSV of Java diterima sebagai member WSCF. Antara tahun 1932 sampai 1936, Dr. Johannes Lemena menjadi ketua umum CSV of Java, dan antara tahun 1936 hingga 1939 yang menjadi ketua umum adalah Mr. Kow, serta yang menjadi sekretaris full-time-nya adalah Insinyur C.L. van Dorn dan Sucipto. Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, praktislah kegiatan-kegiatan CSV of Java tidak lagi berjalan dengan lancar. Pemerintahan Jepang melarang keras segala bentuk kegiatan yang berbau dan dibentuk saat pendudukan Belanda di Indonesia. Maka pada tahun 1945, atas inisiatif mahasiswa kedokteran dan hukum di Batavia, maka dibentuklah Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKI, dan menjadi ketua umum adalah Dr. Johannes Lemena dan sekretaris jenderal adalah Dr. O. Engelen. Cabang-cabang PMKI antara lain cabang Bandung, Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta ketika Universitas Gadjah Mada berdiri.
Keanggotaan PMKI lebih didasarkan pada perjuangan rakyat untuk merebut kemerdekaan. Sekitar tahun 1946, tidak lama setelah PMKI lahir, muncul organisasi di beberapa tempat, yakni di Bandung, Surabaya, dan Bogor, yang bernama CSV yang baru. CSV yang baru muncul bukan merupakan tandingan PMKI, melainkan akibat masih banyaknya mahasiswa Kristen yang aktif berkomunikasi dengan pemerintahan Belanda, dan mereka lebih berorientasi kepada pemerintah pendudukan Belanda. Pada saat GMKI lahir 9 Februari 1950, Johannes Lemena menyampaikan pesan penting untuk didengarkan oleh semua yang hadir pada saat itu. Intisari dari pesan penting tersebut adalah GMKI harus menjadi pelopor semua kebaktian yang ada. GMKI menjadi sekolah latihan untuk orang-orang yang mau bertanggung jawab. GMKI adalah Gemeinskap, persekutuan dalam Kristus Tuhannya. Dan hal yang paling penting lainnya dari pidato Dr. Johannes Lemena adalah landasan filosofis dan teologis yang menyatakan bahwa GMKI berdiri di tengah dua proklamasi, proklamasi kemerdekaan nasional dan proklamasi Tuhan Yesus Kristus dengan Injilnya, ialah Injil kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Pesan penting ini menghidupi setiap anggota-anggota GMKI untuk memiliki semangat ekumenis dan nasionalis dalam kehadirannya di 3 medan layan GMKI, yakni perguruan tinggi, gereja, dan masyarakat bangsa Indonesia. Pada awal pembentukannya, GMKI memiliki 5 cabang dengan jumlah anggota 481 orang yang tersebar di 5 kota perguruan tinggi di Indonesia: Jakarta 181 orang, Bandung 187 orang, Yogyakarta 40 orang, Surabaya 64 orang, dan Makassar 9 orang. Kongres 1 dan 2 GMKI di Sukabumi, Jawa Barat memilih Dr. J.E. Siregar sebagai Ketua Umum dan Nona Mr. Tine A.L. Franz sebagai Penulis Umum. Dalam perkembangan lainnya GMKI, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan kesejarahannya yang perlu diingat oleh setiap anggota GMKI. Pada Kongres ke-6 di Sukabumi tahun 1956, GMKI menegaskan dirinya bahwa identitasnya adalah independen, bukan underbow partai. GMKI bukan organisasi politik. Pada Kongres ke-10 tahun 1965 di Manado, GMKI menyatakan dirinya sebagai anak kandung gereja. Dengan demikian, sikap dan tindakan GMKI diidentikan dengan gereja. Kongres ini pula memutuskan Mars GMKI. Pada Kongres 11 tahun 1967 di Makale, mengangkat Pendeta Jelintin sebagai anggota kehormatan GMKI. Sekitar tahun 1976 sampai 1981 dibentuknya sistem pendidikan kader GMKI yang bernama Pola Dasar Pendidikan Kader tahun 1981 hingga 1991, yang kemudian nantinya berganti nama Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader 1992 hingga 2002. Pada masa ini dibentuk juga Yayasan Bina Dharma, kerjasama antara GMKI dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada Kongres 20 tahun 1986 di Palangkaraya, GMKI mengubah asasnya dari Alkitab menjadi asas Pancasila. GMKI juga bersama organisasi HMI, PMI, PMKRI, dan GMNI pada 22 Januari 1972 membentuk kelompok Cipayung, dan pada 23 Juli 1973 turut membidani lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Hingga saat ini, GMKI terus eksis mengisi segala perjuangan-perjuangan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat Tripanji, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian yang dibungkus oleh 5 panca kegiatan: berdoa, belajar, bersaksi, bersosial, dan berkreasi akan terus terpatri dalam setiap kader GMKI yang pernah merasakan segala proses yang ada di dalamnya. GMKI teruslah berkarya untuk Indonesia yang dicita-citakan. Ut omnes unum sin.